Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwah jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita ingatkan dari diri kita semua perkara yang pertama dan utama, yaitu hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita sekaligus kenikmatan yang ada pada diri kita. Yang kenikmatan itu sangatlah banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Namun kewajiban kita sebagaimana perintah Allah, yang mana kita tidak mampu menghitungnya, namun Allah mengingatkan agar kita terus ingat kepada nikmat Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Jadi senantiasa ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kemudian bersyukurlah kepada Allah. Janganlah kalian kufur terhadapnya. Dan seringkali kita ulang-ulang makna daripada bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepadanya. Kemudian kita juga telah berlalu di pertemuan lalu dari tafsir dari surah At-Takatsur, yang mana di situ atau di surah An-Nasr itu yang mengingatkan pada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di setiap majlis kita pun kita juga senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga pada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Kemudian di dalam surah An-Nasr itu juga mengingatkan pada kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kita. Caranya adalah hendaknya kita bertasbih, kemudian bertahmid dan juga beristighfar. Di mana Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu merupakan cara agar kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita banyak-banyak mensucikan Allah dalam artian mentauhidkan Allah, membersihkan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bersihkan dari noda-noda kesyirikan, baik syirik asghar berupa riya, sum'ah dan lainnya, terlebih lagi dari syirik akbar itu memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi hendaknya kita senantiasa mensucikan Allah. Kemudian juga kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena kita manusia biasa pasti sering berulang kali melakukan kesalahan, maka solusinya adalah dengan banyak beristighfar. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita di malam hari ini
insyaallah membaca tafsir dari surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, kalau kita memahami sebagaimana kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar, itu bukan dengan pemahaman kita sendiri. Jadi sebagaimana di awal-awal sudah kita sampaikan, namanya ilmu di dalam Islam itu kan bersumber dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hadis Nabi, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh. Yang dimaksud salafus saleh itu adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga kita tidak sembarangan di dalam memahami dalil-dalil tersebut, baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah ini, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral ya, surah Al-Qari'ah itu diterjemahkan dengan surat wanita pembaca. Ya, karena dia memahaminya Al-Qari'ah itu bukan pakai ain, pakainya hamzah. Qari'ah pakai hamzah a. Nah, itu yang menimbulkan apa? Kesalahpahaman dan salah penerjemahan. Padahal yang betul, sebagaimana yang ada di hadapan kita dan juga di mushaf Al-Quran itu semuanya ada, namanya surah Al-Qari'ah pakai ain. Nah, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah di sini nanti di situ disebutkan ini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Bukan Qari'ah yang berarti atau berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan qari'un. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab tasrifan syarahnya itu gitu. Qara'a yaqra'u qira'atan fa huwa qari'un. Orang yang membaca bukan. Tapi di sini berasal dari kata qara'a, pakainya ain. Qara'a yaqra'u. Nah, kemudian di sini Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Nah, kenapa dikatakan atau hari kiamat di sini dikatakan Al-Qari'ah? Nah, nanti dikatakan saya di sini li'annaha taqra'un nas. Jadi qara'a yaqra'u pakai ain. Karena pada hari itu hari yang sangat mengetuk dengan ketukan yang sangat keras. Istilahnya itu kayak orang menggedor-gedor sehingga orang yang mendengarnya itu terasa kaget dan kebingungan. Itulah kejadian hari kiamat yang nanti akan dijelaskan dalam tafsir daripada surah ini. Jadi di awal kita tegaskan terlebih dahulu jangan sampai kita salah di dalam memahami atau dalam menerjemahkan. Terlebih lagi tadi masalah pemahaman itu harus jelas. Ketika ini ada Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan hadis-hadisnya kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka namanya ilmu. Itu ada istilahnya itu rantai ilmiah. Ada rantai ilmiah sehingga kalau kita memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi SAW tidak boleh sembarangan, harus di bawah bimbingan para ulama. Nah, maka dari itu alhamdulillah di hadapan kita ada kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita masuk perkataan beliau, tafsiru suratil qari'ati. Tafsir dari surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tadi artinya hari kiamat. Wahia makkiyatun. Dan surah ini termasuk surah makkiyah. Apa makna surah makkiyah? Diturunkan
sebelum Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Jadi para ulama itu sepakat bahwa surah Al-Qari'ah ini merupakan surah Makkiyah dikarenakan berisi tentang iman, berisikan tentang akidah, yang mana Rasulullah SAW berdakwah sebelum hijrah itu memperbaiki imannya kaum muslimin, memperbaiki akidahnya, memperkuat akidahnya, sehingga dalam surah ini ketika berisikan tentang iman, terutama iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari kiamat, maka surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah dalam terjemahan cuma diartikan apa? Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi penyebutan Al-Qari'ah sampai 3 kali. Kemudian setelahnya Allah menjelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari keberadaan manusia itu seperti farash. Nanti ditafsirkan oleh beliau, farash itu seperti belalang atau serangga. Kalau dalam terjemahan semacam apa itu? Anai-anai itu binatang nama apa? Kayak laron aja istilahnya. Semacam laron. Jadi serangga yang dia itu keluar di malam hari. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat yang disebut dengan Al-Qari'ah itu, keberadaan manusia itu seperti serangga yang berterbangan, terbang ke sana kemari tidak tahu arah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan juga pada hari itu, pada hari kiamat Al-Qari'ah itu, keberadaan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan, seperti bulu yang diterbang-terbangkan. Jadi gunung yang kelihatan kokoh kuat seperti itu menjadi ringan berhamburan. Nah, itu kejadian pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, maksudnya berat timbangan merasa senang dengan kehidupan tersebut. Karena apa? Karena beratnya timbangan kebajikan, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sehingga dia pun berada dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah. Sebaliknya, selanjutnya Allah taala berfirman wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, berarti ringan timbangan kebajikannya, jadi lebih banyak keburukannya, maka Allah ancam fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Jadi kita seringnya dengar kata itu artinya nama Pak? Ini nama ibu. Nah, nanti akan dijelaskan apa ini dikatakan ummu. Nah, karena ummu itu ibu atau sesuatu yang itu merupakan induk, ibu dari seorang anak. Biasanya anak itu kalau ada apa-apa perlu pasti larinya ke umiknya, ke ibunya. Nah ini orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya dia itu ke neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Hawiyah ini termasuk salah satu nama dari nama-nama neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa dia itu? Dia itu yaitu hawiyah tadi, neraka hawiyah tadi. Di sini menggunakan dia itu domir, Pak. Kalau dalam bahasa Arab kata ganti dari huwa huma hum hiya, yang artinya dia satu perempuan. Nah, terus kemudian di sini ada hak yang terakhir itu namanya hak sakt. Hak sakt itu untuk apa? Mengakhirkan atau menutup pengakhiran kata, atau juga fungsinya agar syairnya Arab itu, syairnya Al-Qur'an itu belakangnya berbunyi hak semua. Yang di atasnya kan fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, ini merupakan bentuk balaghah, indahnya
bahasa Arab, terutama bahasa Al-Qur'an. Tahukah kamu apa dia itu, yaitu neraka hawiyah tadi? Allah Subhanahu wa taala jelaskan neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah. Neraka atau api yang sangat panas, yang menyelimuti. Panasnya itu menyelimuti, orang nggak bisa keluar dari. Nah, itu terjemahan daripada surah Al-Qari'ah. Adapun tafsirannya kita baca. Qala al-mufassir rahimallahu taala. Berkata ulama al-mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-qari'atu min asma'i yaumil qiyamati. Jadi al-qari'ah itu termasuk daripada nama-nama hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat. Nah, yang kita tahu di dalam Al-Qur'an nama hari kiamat kan banyak lagi. Ya, di antaranya yang pertama ya kiamatnya itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan hari kiamat? Dikarenakan pada saat itu semua makhluknya Allah itu berdiri. Jadi kiamat itu dari kata qoma yaqumu, qiyaman. Nah, kalau salat malam namanya apa? Qiyamul lail, berdiri di malam hari, salat malam. Yaumul qiyamah, pada hari itu semua makhluknya Allah akan diberdirikan ya, dalam rangka menanti peradilannya Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Kemudian nama lain daripada hari kiamat sebagaimana dalam surah ini, yaitu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Kemudian nama lainnya yang sudah pernah kita baca, yaitu Yaumuddin. Dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin itu termasuk hari kiamat. Kenapa? Pada saat itu akan ditegakkan peradilan. Jadi ad-din di situ mananya apa, Pak? Masih ingat dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, di situ apa? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Jadi mana din itu di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Sambil mengulang-ulang lagi. Kalau dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Itu nanti hari kiamat. Kalau dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, itu artinya apa? Artinya agama. Agama itu artinya amalan. Jadi din itu dalam Al-Quran bisa berarti amalan atau bisa berarti pembalasan. Sebagaimana kata orang Arab itu kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu itu beramal, maka kamu akan dibalas sesuai dengan amalan. Di al-jaza min jinsil amal. Itu nama hari kiamat yang sudah pernah kita pelajari. Adapun di sini dalam surah Al-Qari'ah ini merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan nama tersebut li'annaha, dikarenakan dia pada hari Al-Qari'ah itu taqra'un nas, mengetuk manusia. Taqra'un, mengetuk dengan ketukan yang sangat keras. Istilahnya menggedor-gedor. Wa tuz'ijuhum, dan membuat mereka itu jadi risau. Jadi gelisah, jadi bingung. Ibaratnya kayak kita sekarang misalkan santai-santai nih Pak, lagi ngaji ngaten iki, tiba-tiba ada suara gelegar, jeder. Itu kan kaget Pak. Jeder gitu. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kita kaget itu. Jadi membuat kita itu yang mendengar ketukan seperti itu menjadi takut itu. Pada hari kiamat yang sangat mengerikan kejadiannya. Jadi kenapa dikatakan Al-Qari'ah? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengetuk dengan ketukan yang sangat keras. Wa tus'ijuhum, dan membuat mereka itu merasa takut bi ahwaliha, dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa lihada 'azzama amraha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara tersebut. Jadi hari kiamat di dalam Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena
beriman kepada hari kiamat itu termasuk daripada rukun iman yang jumlahnya berapa rukun iman? 6. Nah, kalau iman kepada hari kiamat, maksudnya rukun iman yang ke-5. Iman pada hari akhir, hari kiamat. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara hari kiamat tersebut. Dan surah ini bila kita mencari asbabun nuzulnya itu, para ulama mengatakan tidak diketahui secara pasti tentang asbabun nuzul dari surat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menurunkan wahyunya kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ayat per ayat atau langsung surat per surat. Itu tidak mesti ada asbabun nuzulnya. Adapun surah Al-Qaryah ini tadi dikatakan para ulama itu tidak diketahui secara pasti asbabun nuzulnya. Nah, yang jelas ini adalah mengingatkan kepada umat manusia di saat itu. Di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu ingat bahwasanya mereka diciptakan di dunia ini sementara. Pasti mereka akan meninggalkan dunia. Pasti mereka akan menghadapi suatu hari yang namanya hari kiamat. Nah, di antara hari kiamat itu adalah Al-Qaryah ini tadi. Kejadiannya sampai sedahsyat itu. Ya. Jadi kita umat manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diingatkan agar kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari kiamat. Walihada azzama amraha, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara tersebut wa fakhamahu dan menebalkannya, maksudnya menebalkannya, menegaskan dengan mengulang-ulang. Fakhama itu masdarnya tafkhim. Pernah dengar istilah tafkhim, Pak? Dalam tahsin maksudnya itu. Nah, menebalkan itu artinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menebalkan, maksudnya itu mengulang-ulang dengan menyebut nama Al-Qaryah itu sampai 3 kali. Al-Qaryah, mal Qaryah, wa ma adraka mal Qaryah. Dan Masya Allah, ini merupakan keindahan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, yang merupakan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengatakan Al-Qaryah, hari kiamat, itu sebetulnya orang yang mendengar itu jadi penasaran. Tiba-tiba kok bilang hari kiamat. Apa hari kiamat? Nah, orang jadi penasaran. Diulangi lagi. Mal Qaryah, apa itu hari kiamat? Semakin penasaran. Nah, kemudian wa ma adraka mal Qaryah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Dan di dalam Al-Qur'an seringkali kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wa ma adraka. Tahukah kamu? Ini menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting yang harus kita memberikan perhatian kepadanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menebalkan pengucapan Al-Qaryah sampai 3 kali. Baru kemudian kalimat wa ma adraka mal Qaryah, tahukah kamu apa itu Al-Qaryah? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat setelahnya dengan berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, kata Syekh rahimahullah taala, yauma yakunun nas, pada hari keberadaan manusia itu min syiddatil faz'i wal haul. Pada hari keberadaan manusia karena sangat gentingnya dan sangat mengerikannya huru-hara yang terjadi di hari itu, keberadaan manusia itu apa? Kal farashil mabthus. Seperti serangga yang berterbangan ke sana kemari gak jelas. Maksudnya di situ kata Syekh kal jaradil muntashir, seperti al jarad. Jarad itu kalau dalam terjemahan belalang. Tapi kalau kita yang pernah ke Saudi umrah atau haji, di sana pernah kita temui jangkrik Pak, malahan malam-malam itu karena lampunya cerah itu tiba-tiba banyak banget jangkrik itu. Kan pernah ada di videonya juga kan, jangkrik itu berterbangan gitu. Nah, itu juga termasuk dalam penjelasan seperti ini. Jadi di
alam kita ini ada binatang semacam sejenis serangga itu yang dia itu keluar di malam hari mencari cahaya, mencari cahaya dan dia tidak tahu arah kalau ke sana kemari nggak jelas itu. Nah ini baratnya manusia pada hari kiamat itu karena saking takutnya, karena saking ngerinya. Logikanya ketika kita, kalau kita alhamdulillah di Semarang tidak merasakan gempa bumi yang sangat kencang seperti dulu waktu di Jogja atau tsunami gitu kan. Ketika terjadi bencana alam seperti itu yang mengerikan, itu kan bencana alam itu istilahnya apa? Kiamat tapi sugro, kiamat kecil. Itu aja kalau orang mengalami gempa bumi itu kira-kira lari ke sana nggak tahu ke arahnya Pak. Cari tempat perlindungan kan nggak tahu harus kemana. Nah, oleh karena itu ini benar-benar apa? Pengingat buat kita. Kita itu manusia yang lemah. Ketika Allah berikan kiamat kecil aja kita udah bingung. Apalagi dengan kiamat yang besar. Nah, maka dari itu di sini yauma yakunun nas kal farashil mabsur. Pada hari itu manusia itu seperti serangga yang berterbang dan tidak tahu arah. Kal jaradil muntasyir, seperti belalang atau jangkrik yang dia itu bertebaran. Alladzi yamuju ba'duhu fi ba'd, yang sebagian mereka itu berdesak-desakan ke sebagian yang lain. Semacam gelombang, yamuju itu berdesak-desakan semacam gelombang. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berdesak-desakan. Kemudian kata Syekh wal farash, di sini maksudnya hiyal hayawanatu, dia adalah hewan-hewan atau binatang allati takunu filail, yang dia itu keluar di malam hari, ada di malam hari. Yamuju ba'duha bi ba'd, sebagian mereka itu menuju berdesak-desakan membentuk gelombang dengan yang lainnya. La tadri aina tuwajjihu, mereka itu tidak tahu harus kemana mereka itu menuju, nggak tahu arah. Faida ubidalahan narun, lalu apabila ubidalahan narun, dinyalakan untuk mereka nar. Nah di sini artinya bukan neraka tapi api. Ketika api dinyalakan untuk apa? Untuk menerangi, karena mereka tadi kan berterbangan ke arah mana saja nggak jelas. Nah, lalu ketika dinyalakan api, tahafatat ilaiha, maka mereka pun berebutan untuk mengarah kepada cahaya tersebut. Nah, padahal namanya nar itu cahaya tapi panas. Ya, kalau kita pas musim laron itu kemudian kita nyalakan api, laronnya kan pada datang. Kemudian apa? Kepanasan akhirnya apa? Mati sendiri itu. Malah binasa sendiri. Nah, itu kondisi seperti itu. Tahafatat ilaiha lidhafi idrakiha. Ya, karena lemahnya pengetahuan mereka. Dan kemudian kata Syekh, bahadhihi halun nasi ahlul uqul. Dan ini merupakan keadaan manusia yang mereka itu memiliki akal. Nah, kalau kita punya akal, kalau pas bisa menggunakan akal, kita bisa mencari arah. Misalkan banjir Pak, nah sekarang lagi musim banjir. Banjir kan arah Semarang utara, dari sana. Nah kita tahu arah, kita masih punya akal, kita bisa mengarah ke arah selatan untuk Semarang daerah atas. Nah kalau sudah bencana alam itu, atau misalkan seperti tadi ada apa kejadian yang luar biasa, itu kita sudah nggak bisa menggunakan akal kita, sudah lari ke sana kemari nggak jelas itu. Nah itu merupakan keadaan manusia ketika di hari kiamat kelak. Kemudian di ayat berikutnya wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di situ kata Syekh rahimahullah taala, wa amal jibalu summus silab, dan adapun gunung-gunung di lembaran yang dulu Pak ya, masih ada. Kelanjutannya tidak punya. Oke. Kalau saya masih ada ini, saya bawa. Ya, saya lanjutkan ya. Sambil oke.
Ya, di ayat berikutnya, wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz, dan keberadaan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kata Syekh rahimahullah taala, wa ammal jibalu summus silahu, dan adapun gunung-gunung yang mereka itu diam, yang mereka itu kokoh tegak di tempatnya, fatakunu, maka keberadaannya kal ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ai kasufil manfush, seperti suf. Suf itu bulu binatang yang digunakan untuk jadi kain wol itu. Jadi bulu yang sangat ringan sekali. Itu keadaan gunung ketika nanti di hari kiamat. Keadaannya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Alladzi baqiya dha'ifan jiddan. Yang gunung itu tersisa dalam keadaan sangat lemah. Gunung. Kalau sekarang gunung kita lihat kuat banget ya. Nggak ada yang bisa mengangkat atau memindahkan, nggak bisa. Pada hari kiamat itu seperti bulu yang diterbangkan. Bahkan kata Syekh tatiru bihi adna rihin. Angin yang paling ringan pun itu bisa menerbangkannya gunung tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah, dan engkau melihat gunung-gunung itu, engkau mengira bahwasanya gunung itu diam di tempatnya. Wa hiya tamurru marras sahab, padahal gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Jadi sangat ringan. Itu ketika nanti di hari kiamat. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, takunu haba'an manthura, gunung itu menjadi seperti debu yang berterbangan. Fatat mahillu, maka hilang, berterbangan itu gunung-gunung tersebut. Wala yabqa minha syai'un yushahidu, tidak tersisa darinya sedikit pun yang bisa dilihat, hilang semua. Fahina idzin, lalu setelah terjadi hari kiamat dengan keadaan manusia seperti itu, gunung seperti itu, tunsobul mawazin, maka timbangan-timbangan pun akan ditancapkan, akan ditegakkan. Itu timbangan-timbangan untuk menimbang amal kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimun nasu qismain, dan manusia itu pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu su'ada'u wa asqiya'u. Satu bagian itu adalah orang-orang yang su'ada atau sa'id, bahagia. Satu bagian yang lain mereka adalah orang-orang yang asqiya, syaqiyun, itu orang-orang yang sengsara. Bahagia karena dia masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, sengsara karena dia masuk ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan azab yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala berikutnya berfirman, fa'amma man taqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, maksudnya adalah rajahat hasanatuhu ala sayyi'atih, kebaikannya itu lebih kuat, lebih berat timbangannya daripada keburukannya, maka orang yang seperti ini fahuwa fi isyatir radiyah, dia masuk ke dalam kehidupan yang memuaskan, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini macam atau jenis pembagian manusia yang pertama, yang berat timbangan kebaikannya. Adapun yang berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, ya alam takun lahu hasanat tuqawimu sayyi'ati. Itu kenapa kok ringan timbangannya? Karena dia tidak memiliki, ya alam takun lahu, dia tidak memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan, tuqawimu sayyi'at, yang bisa mengimbangi dengan keburukan-keburukan. Jadi sebagaimana telah kita ketahui, namanya manusia
Itu tidak ada yang full 100% baik, itu tidak ada, Pak. Pasti punya kebaikan juga punya keburukan. Sebaliknya, manusia itu tidak ada yang full 100% itu buruk semua, tidak ada. Pasti juga punya kebaikan. Nah, tinggal yang jadi masalah itu apa? Banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing setiap harinya. Terlebih lagi ketika kita mau tidur, kita renungkan dalam sehari tadi kita sudah banyak kebaikannya atau sebaliknya banyak keburukannya. Kalau banyak kebaikannya kan maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan di atas banyaknya kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita pada hari itu tadi kok merasa lebih banyak keburukannya, maka segera bertobat, segera beristighfar. Karena namanya istighfar itu bisa menutup keburukan. Istighfar itu bisa menutup keburukan. Maka dari itu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita berusaha agar memberatkan timbangan kebaikan kita agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya penuh dengan kenikmatan. Dikarenakan orang yang ringan timbangannya, kata Syekh rahimahullah taala, untuk saya. Saya sebentar ya. Orang yang ringan timbangan tersebut fa ummuhu hawiyah. Tadi sudah kita terjemahkan, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Maksudnya adalah ma'wahu wa maskanuhu an-nar. Jadi tempat kembalinya dia dan tempat tinggalnya dia nanti di akhirat adalah neraka. Allati min asma'iha al-hawiyah. Yang diantara nama neraka itu adalah hawiyah. Nah, nama-nama neraka juga ada beberapa yang sudah kita pelajari. Ada apa dulu? Utomah, kemudian neraka jahim, neraka jahanam, neraka sakar dan lain-lain. Itu nama-nama neraka. Nah, dalam surat ini ada satu nama neraka yaitu neraka hawiyah. Takunullahu, yang neraka hawiyah itu menjadi bagi dia bimanzilatil ummil mulazimah. Punya kedudukan seperti ibu yang senantiasa menemaninya, senantiasa melingkupinya. Jadi nggak bisa lepas. Jadi seorang yang ringan timbangannya, waliyadzubillah, nasallahu salam wal afiyah, itu tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kama qala ta'ala inna adzabahu kana gharama. Sesungguhnya azab neraka itu adalah kekal abadi dan meliputi, melilitnya. Jadi gharama itu sesuatu yang meliputi dia, melilit dia nggak bisa lepas. Istilah apa? Gorim, itu kan orang yang terlilit hutang. Gharama ini adalah sifat neraka yang dia itu akan melilit penghuninya. Waliyadzubillah. Kemudian wakilah dan dikatakan juga inna makna dzalika, sungguhnya makna daripada neraka hawiyah itu adalah ummu dimaghihi hawiyah. Jadi ummu dimagh itu artinya induk daripada organ tubuhnya, kepalanya itu apa? Otak. Ummu dimagh itu artinya otaknya dia itu hawiyah, akan disungkurkan. Jadi hawiyah itu artinya adalah sesuatu yang sangat dalam, yang sangat masuk ke dalam, ke bawah. Maka dikatakan di sini hawiyah finnar. Maksudnya adalah yulqa finnar ala ra'si, dia akan dimasukkan ke dalam neraka atas kepalanya dia dulu. Jadi dimasukkan itu, disungkurkan, dijerumuskan ke dalam neraka bukan kaki dulu tapi kepalanya terlebih dahulu. Jadi sangat ngeri sekali kejadiannya. Itu kondisi orang yang ringan timbangan kebajikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang neraka hawiyah itu dengan firman-Nya, "Wa ma adraka ma hiya," dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Hadza ta'zimun. Dan ini merupakan pengagungan Allah Subhanahu wa taala li amriha, terhadap perkara tersebut. Tsumma fassaraha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, menafsirkannya biqaulihi, dengan firman-Nya, hiya narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi kata hamiyah itu dari kata hama yahmi, artinya panasnya itu melingkupinya. Ai syadidatul hararah,
Ya, sangat panasnya. Bahkan qad zadat hararatuha ala hararati nari dunya sab'ina dhifan. Bahkan panasnya api neraka itu nanti yaitu panasnya dibandingkan dengan panasnya dunia sab'ina dhifan, 70 kali lipat panasnya. Itu sangat panas sekali. Kemudian di akhir tafsir di sini saya berdoa dengan mengucapkan nastajiru billahi minha. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Baik, alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga bisa meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendorong diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan pada diri kita untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.